Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Sistem Informasi Manajemen akan mempresentasikan materi terkait informasi dalam praktik. Sebelum memulai materi tersebut, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu, dimulai dari saya, Hadinda Puspitasari dengan NPM 095. Saya Intan Maharani dengan NPM 133. NPM 132. Saya Rianti Ayu Rana Dwita dengan NPM akhir 013. Saya Skara Karawi Denzato dengan NPM akhir 015. Saya Ratna Dwi Rahmawati dengan NPM akhiran 084. Oke, baik. Yang pertama, ada informasi sebagai salah satu faktor penting penentu keberhasilan. Terdapat beberapa aktivitas penting yang akan menentukan keberhasilan atau kegagalan bagi semua jenis organisasi. Aktivitas-aktivitas penting tersebut adalah CSF, dan faktor-faktor ini dapat berbeda-beda dari satu jenis organisasi ke organisasi yang lain. Sebagai contoh, dalam industri sebagai pengembangan personal manajemen agen, pengendalian personal administrasi, dan inovasi dalam menciptakan produk-produk asuransi yang baru. Ketika manajemen sebuah perusahaan menjalankan konsep CSF, mereka akan memusatkan perhatian mereka pada pengidentifikasian CSF dan kemudian memonitor sampai seberapa jauh mereka telah mencapainya. Next. Yang selanjutnya yaitu sistem pemrosesan transaksi. Istilah sistem pemrosesan transaksi digunakan untuk menjelaskan sistem informasi yang mengumpulkan data yang menguraikan aktivitas perusahaan, mengubah data menjadi informasi, dan menyediakan informasi tersebut bagi para pengguna yang terdapat di dalam maupun di luar perusahaan. Berikut adalah sebuah model sistem pemrosesan transaksi. Model ini merupakan turunan dari model sistem umum perusahaan. Unsur-unsur input, transformasi, dan output dari sistem fisik perusahaan berada di bagian bawah. Data dikumpulkan dari sistem fisik dan lingkungan, kemudian dimasukkan ke dalam basis data. Peranti lunak pemrosesan transaksi mengubah data menjadi informasi bagi manajemen perusahaan dan bagi individu-individu serta organisasi-organisasi di dalam lingkungan perusahaan. Informasi yang mengalir ke lingkungan juga memiliki arti penting. Sistem pemrosesan transaksi adalah satu-satunya sistem informasi yang memiliki tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan informasi di luar perusahaan. Untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Berikutnya ada sistem yang mempengaruhi pesanan pelanggan. 4 sistem utama yang terlibat dalam pemenuhan pesanan pelanggan. Yang pertama ada sistem entry pesanan, yaitu memasukkan pesanan pelanggan ke dalam sistem. Yang kedua, sistem persediaan, memelihara catatan persediaan. Yang ketiga, sistem penagih, yaitu membuat faktur pelanggan. Dan yang terakhir adalah sistem piutang dagang, yaitu menagih utang dari para pelanggan. Selanjutnya ada sistem yang memesan persediaan pelanggan. 3 sistem yang berkaitan dengan pemesanan persediaan pelanggan dari pemasok. Yang pertama ada sistem pembelian, yaitu menerbitkan pesanan pembelian kepada pemasok untuk persediaan yang dibutuhkan. Yang kedua, sistem penerimaan, menerima persediaan. Dan yang ketiga ada sistem utang dagang, yaitu melakukan pembayaran. Next. Berikutnya ada sistem yang menjalankan proses buku besar. Sistem buku besar adalah sistem akuntansi yang menggabungkan dari data-data sistem akuntansi lain dengan tujuan untuk menyajikan gambar keuangan operasi perusahaan secara gabungan. File yang memuat data akuntansi yang telah digabung itu adalah buku besar. Nah, terdapat 2 subsistem yang terkait. Yang pertama ada sistem yang memperbarui buku besar.
akan membukukan catatan-catatan yang menguraikan berbagai tindakan dan transaksi ke dalam buku besar. Yang kedua, ada sistem pembuatan laporan manajemen, menggunakan isi buku besar untuk membuat neraca dan laporan laba rugi serta laporan lainnya. Berikutnya ada menempatkan sistem pemrosesan transaksi dalam perspektif. Pemrosesan transaksi adalah sistem informasi pertama yang terkomputerisasi. Selain sebagai area aplikasi yang paling dapat dipahami, sistem ini juga berperan sebagai fondasi dari semua aplikasi yang lain. Fondasi ini mengambil bentuk basis data yang mendokumentasikan semua hal yang penting yang dilakukan oleh perusahaan dalam menjalankan operasinya dan berinteraksi dengan lingkungan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Sistem informasi organisasi, pertama ada sistem informasi pemasaran. Subsistem inteligensi pemasaran mengumpulkan data lingkungan yang berfungsi untuk menjaga manajemen tetap terinformasi mengenai aktivitas para pesaing dan pelanggan perusahaan dan unsur-unsur lain yang dapat mempengaruhi operasi pemasaran. Unsur-unsur bauran perusahaan itu sendiri, pertama ada subsistem produk, yaitu memberikan informasi mengenai produk-produk perusahaan. Yang kedua ada subsistem lokasi, memberikan informasi mengenai jaringan distribusi perusahaan. Yang ketiga ada subsistem promosi, yaitu memberikan informasi mengenai iklan dan aktivitas penjualan pribadi perusahaan. Yang keempat ada subsistem harga, yaitu membantu manajer dalam mengambil keputusan harga. Yang kelima ada subsistem terintegrasi, yaitu manajer mengembangkan strategi yang mempertimbangkan produk, lokasi, promo, dan harga. Sistem informasi sumber daya manusia merupakan sistem yang memberikan informasi kepada seluruh manajer perusahaan yang berkaitan dengan SDM perusahaan. Output yang dihasilkan berupa perencanaan, rekrutmen, pengelolaan tenaga kerja, kompensasi karyawan, tunjangan karyawan, dan membuat laporan SDM yang diminta oleh badan pemerintahan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Yang selanjutnya yaitu sistem informasi manufaktur. Sistem informasi manufaktur memberikan informasi kepada seluruh manajer perusahaan yang berkaitan dengan operasi manufaktur perusahaan. Sistem informasi manufaktur menggunakan format yang sama seperti HRIS dan MKIS. Subsistem rekayasa industri terdiri atas aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh para teknisi industri yang melakukan studi atas operasi manufaktur untuk memastikan keefisienannya. Yang berikutnya yaitu sistem informasi keuangan. Sistem informasi keuangan memberikan informasi kepada seluruh manajer perusahaan yang berkaitan dengan aktivitas keuangan perusahaan. Subsistem audit internal terdiri atas aktivitas-aktivitas oleh auditor internal perusahaan untuk menjaga integritas sistem perusahaan. Aktivitas output penting meliputi peramalan tren perekonomian masa depan, mengelola aliran dana, dan mengendalikan keuangan perusahaan. Next. Yang berikutnya yaitu sistem eksekutif. Ini adalah suatu sistem yang memberikan informasi kepada manajer di tingkat yang lebih tinggi atas kinerja perusahaan. AIS perusahaan biasanya terdiri atas stasiun kerja eksekutif yang terhubung melalui jaringan komputer pusat. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu manajemen hubungan pelanggan. Manajemen hubungan pelanggan adalah manajemen
manajemen hubungan antara perusahaan dengan pelanggan sehingga baik perusahaan maupun pelanggannya akan menerima nilai maksimum dari hubungan ini. Strategi ini menyadari bahwa membina hubungan jangka panjang dengan pelanggan adalah suatu strategi yang bagus karena mempertahankan pelanggan yang sudah ada biasanya akan lebih murah daripada mendapatkan pelanggan yang baru. Oleh karena itu, perusahaan melakukan upaya-upaya untuk memahami para pelanggannya sehingga kebutuhan mereka akan dapat dipenuhi dan mereka akan tetap setia kepada perusahaan tersebut. Next. Lalu data warehousing. Untuk karakteristik data warehouse ada 4. Yang pertama, kapasitas penyimpanan sangat besar. Yang kedua, data diakumulasikan dengan menambahkan catatan baru, bukannya dijaga dengan memperbarui catatan-catatan yang sudah ada dengan informasi yang baru. Yang ketiga, data dapat diambil dengan mudah. Yang keempat, data sepenuhnya digunakan untuk pengambilan keputusan dan tidak dapat digunakan dalam operasi perusahaan sehari-hari. Pakar merekomendasikan untuk mengambil pendekatan yang lebih sederhana, yaitu dengan mengimplementasikan data warehouse dengan bertahap, yang dikenal dengan istilah data mart. Data mart adalah suatu basis data yang hanya menguraikan satu segmen dari operasi perusahaan. Pembuatan dan penggunaan sebuah data warehouse atau data mart disebut data warehousing dan akan dilakukan oleh suatu sistem data warehouse terdengar seperti tantangan besar sehingga beberapa next. Lalu sistem data warehousing. Data warehouse adalah bagian utama dari data warehouse yang memasukkan data ke dalam gudang, mengubah isinya menjadi informasi dan menyediakan informasi tersebut kepada para pengguna. Lalu bagaimana data disimpan dalam tempat penyimpanan data warehouse? Data disimpan bersama dalam satu lokasi yang biasanya berbentuk sebuah tabel. Data tersebut meliputi data pengidentifikasian seperti nomor pelanggan, data deskripsi seperti nama pelanggan, dan data kuantitatif seperti penjualan bulan ini. Dalam tempat penyimpanan data warehouse terdapat 2 jenis tabel yang disimpan dalam tabel-tabel terpisah. Tabel data akan digabung untuk menghasilkan suatu paket informasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu penyampaian informasi. Unsur terakhir dalam sistem data warehousing adalah sistem penyampaian informasi yang mendapatkan data dari tempat penyimpanan data, mengubahnya menjadi informasi dan menjadikan informasi tersebut tersedia bagi para pengguna. Next. Di dalam penyampaian informasi terdapat OLAP, peranti lunak yang secara khusus telah dikembangkan untuk data warehouse. Peranti lunak ini disebut OLAP, yang merupakan singkatan dari Online Analytical Processing, yang memungkinkan pengguna berkomunikasi dengan data warehouse melalui GUI ataupun antarmuka web dan dengan cepat memperoleh informasi dalam berbagai jenis format termasuk grafik. Terdapat 2 pendekatan untuk OLAP, yaitu ROLAP atau Relational Online Analytical Processing, yang menggunakan suatu sistem manajemen basis data relasional standar, sedangkan MOLAP, yaitu Multidimensional Online Analytical Processing, yang menggunakan suatu sistem manajemen basis data khusus multidimensional. Data ROLAP pada umumnya memiliki bentuk terinci dan harus dilakukan analisis untuk mendapatkan ringkasannya, sedangkan data MOLAP pada umumnya telah diproses terdahulu untuk menghasilkan ringkasan pada berbagai tingkat rincian dan disusun menurut berbagai dimensi. Next. Selanjutnya yaitu terdapat data mining. Istilah yang seringkali dipergunakan sehubungan dengan data warehousing dan data mart adalah data mining atau penambahan data. Data mining adalah proses menemukan hubungan dalam data yang tidak diketahui oleh pengguna. Proses ini sama seperti penambang yang mencari emas di aliran sungai pegunungan. Data mining membantu pengguna dengan menemukan hubungan dan menyajikannya dengan cara yang dapat dipahami sehingga hubungan tersebut dapat menjadi dasar pengambilan keputusan. Terdapat 2 cara dasar yang dilakukan untuk data mining, yaitu verifikasi hipotesis dan penemuan pengetahuan. Next.
Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya dalam penyampaian materi. Mohon dimaklumi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.